dan mengharapkan surga Allah itu, jauh punggung mereka itu dari tempat tidur. Tatajafa ko artinya ndak tajawah-jawah. Nah, jadi di jauh-jauhnya punggungnya dari tempat tidur. Jadi kalau malam ndak banyak bananya lalu. Nah, itu adanya manahan lalu. Nah, khususnya seperti salat tahajud, salat witir. Nah, makanya dalam i'tikaf itu kita laksanakanlah salat tahajud sebanyak 8 rakaat. Nah, itu. Makanya sekitar jam setengah 3 lah, setengah 3 kita salat tahajud berjamaah. Kemudian mungkin kalau masih ada waktu itu disambung aja tausiah segitu, dibaca beberapa hadis atau beberapa ayat. Nah, itu. Jadi tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum, mereka itu berdoa, ya, memohon kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut, khaufan, ya, takut dari azabnya, wa tama'an, dan berharap kepada balasannya, surganya. Khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari nan kami berikan kepada mereka dari rezeki, mereka berinfak, ya, mereka infakkan fi sabilillah. Kemudian fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya setiap diri itu tidak tahu, ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, anan ambo sembunyikan, ya, kata Allah, kata Allah, anan ambo sembunyikan min qurrati a'yun. Qurrati a'yun ku artinya nan menyenangkan mata. Jadi sajuk mata dia jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang kita harapkan dari berbagai amal itu, salah satunya itu terhindar daripada azab Allah dan berharap kepada surga Allah. Bagaimana surga Allah itu? Jadi dari baca satu hadis pula, ya, dari Nu'man bin Sa'ad. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada beberapa kamar. Jadi kamar rumah. Dalam rumah, kalau istana di surga itu dalam hadis disebut gadang tingginya saja 60 mil. Jadi 60 mil itu berapa kilo gadang istananya tuh. Ya. Kenapa demikian? Karena badan gawak saja besar di surga itu 60 hasta. 60 hasta. Kalau 60 hasta itu berarti tinggi awak sekitar 30 meter. 30 meter. Kalau 30 meter lebih tinggi dari Padang Kerambian, apa? Nah, itu ukuran manusia nanti. Kenapa? Fisik yang kuat, yang besar itu siap menikmati. Jadi orang tuh kalau masuk surga, maka surga itu sempurna untuk manusia itu, karena dia akan menikmati. Ya, untuk apa orang kalau kalah gaib masuk surga, tidak ada lama doh. Jadi maka lama-lama orang gaib ada gunanya doh. Nah, itu makanya di surga itu seluruhnya itu umurnya 30 sampai 35. Nah, itu ketika makan secara lama. Nah, 35. Kemudian baru masuk di surga itu asa keliling rumah itulah ada setagak-tagak orang rami. Atau pembantu, ya, wildan mukhalladun. Umurnya sekitar 8 balik. Dan sarang capek kaki ringan tangan. Perlu segitu panggil, tibunya capek. Nah, itu. Jadi itu modelnya di surga itu. Jadi itu istana, tetapi di samping itu kata Rasulullah ada sebuah
kamar yang luar biasa. Ghurfan turo zuhuruha min butuniha. Dapat dicaliak, jadi istilah itu transparan. Baat transparan itu nak bisa dibayangkannya indah. Ya. Jadi kalau di surga itu ada sungai madu, sungai susu, sungai tua, ya, sungai arak, itu namun dan samunya. Tapi kenikmatannya berbeda. Ya, seperti di sungai susu misalnya, itu sungai itu tidak pernah berubah. Ya, la yataghayyaru ta'muhu. Nah, itu dalam hadis sebut tidak berubah rasunya tuh. Kalau di dunia aku diletakkan saya sebentar lah berubahnya. Rasan sehari selah. Nah, itulah berubah. Nah, kalau di apa? Mutasyabihan kan ada tuh utubihi mutasyabihan. Di surga itu kembali kami berikan dengan nama-nama yang sama, bentuk hampir sama, tetapi tidak sama dari sisi kualitasnya. Seperti emasnya kemudian aluminiumnya itu berbeda. Jadi yang disebut sikoko suatu kamar yang dilihat zuhuruha min butuniha, dan dari luar nampak ke dalamnya mungkin model kacau atau kemudian wa butuniha min zuhuriha. Itu indahnya beberapa kamar yang ada dalam istana yang diberikan untuk setiap mukmin itu. Dan istana itu terbuat dari yakut, ya, yakut. Jadi yakut itu mutiara mujawafah. Dan 60 mil tadi itu jadi semacam mutiara dia akan ketik barago. Nah, gitu. Kalau di akhirat justru istana itu terbuat dari mutiara. Jadi memang menyejukkan mata, dan inyo itu ndak dia puan loh, ndak tembok macam itu. Memang mujawafah, nanlah di setting ya di lubang begitu sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Jadi ketika Rasulullah mengatakan tentang beberapa ruangan atau kamar itu, ghurfan itu, berdiri seorang laki-laki orang Arab, ya, orang Badui. Faqala liman hiya ya Rasulullah? Istana nancam itu untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, liman atobal kalam. Jadi orang yang ciri-ciri orang sesurga itu atobal kalam. Atobal kalam itu artinya ini merancang cara mengicip. Itu ciri orang surga. Sesuai ada minang, ya, kau mengicipnya berpikirnya kau mengicip dulu. Batas singgung orang tak mengicipnya. Itu nan atoba. Kalau atoba itu memperbaiki kalamnya, ucapan yang keluar dari mulutnya. Kalau bahasa Minangnya tapi benar mulut mani kucinda murah. Macam itu tuh itu ciri orang masuk surga, ya. Ciri orang surga. Liman atobal kalam, makanya Allah harus berusaha dalam setiap berbicara itu bawa kesana nanti orang. Ya. Kadang orang kau uring-uringan, ya. Itu masuk futur namanya tu. Ketika itu mengenalikan diri, berusaha. Jadi ada kata-kata usaha di situ. Ya, kata apa-apa memperbaiki sehingga menjadi baik. Sehingga nak keluar dari ucapan itu toib seluruhnya. Dah ada orang bersinggung loh. Lama hati orang, senang hati orang. Itu dan ciri-ciri orang surga. Dan kedua, at'amat tu'am, dan suku manggil makan, dan sedih hatinya menjadi orang kekurang makan. Langsung. Makanya kata-kata tu'am di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya. Wala yaquddu ala tu'amil miskin. Ya, dan mereka itu tidak menganjurkan, ya, tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Ya. Seperti dalam surah Al-Fajr kan juga begitu.
ya. Wa ma adraka mal aqaba faqu raqabah au it'amun fi yawmin dzi masghabah. Jadi kata-kata memberi makan itu sangat banyak. Kenapa? Karena memberi makan itu kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau orang sudah lapar, ya, itu penderitaannya sangat menyedihkan sekali. Nah, makanya para ulama pun seperti zakat fitrah, ya. Nah, tapi itu makanan, tapi ini kurang namanya makanan, ya. Nah, itu. Dan dulu pengujian tak sah zakat fitrah kodo pakai piti, kan ada ujian itu. Sah, ya. Jadi memang betul jumhur ulama mengizinkan zakat fitrah itu hendaknya dengan makanan pokok, ya, makanan pokok. Tetapi sebagian ulama membolehkan dengan uang. Ikut sumbernya dulu, sumber daripada fatwa seperti itu fatwa di Saudi Arabia. Jadi Hay'ah Kibarul Ulama itu MUI-nya Arab Saudi sejak dahulu 80-an tahun mengharamkan, bahkan mewajibkan zakat 7 hari. Tidak sah jubiti. Itu masalahnya kok. Ya. Artinya hanya memakai satu pendapat dan dikuatkan. Sehingga banyak orang pendapat harus pakai barang, tidak sah jubiti. Itu. Sementara dalam fatwa kontemporer, ya, fatwa-fatwa yang terakhir, lembaga-lembaga seperti MUI Indonesia, di Mesir, di luar Saudi itu membolehkan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti di kota-kota besar, orang banyak tidak masalah. Orang namanya masakan siap saji. Nah, perlu orang putih. Ya. Seperti di Timur Tengah itu, orang itu tidak ada masa-masa. Jadi kalau makan pagi yang gua rasakan dulu itu orang beli selangsungnya dan itu disubsidi pemerintah. Misalnya nasi satirian taruhlah kalau di negara Yako 2000 itu mati pilihannya atau 1000-nya karena disubsidi pemerintah yang namanya makanan pokok. Sehingga ada masalah. Kalau di Paso aja pakai barang, mereka dia barang dijual kalian. Nah itu kan tidak efisien jadi nolai. Makanya berubahlah fatwa para ulama. Efisien zaman kini kalau menjadi keadaan. Kalau suatu tempat itu hijau di situ barang yang perlu, barang itu yang paling lancar, nomor 1 tuh, karena itu makanan pokok, afdol. Jadi kalau ini bersifat apa, keadaannya piti lagi kan itu lebih efisien. Jadi ikut tadi it'am, ya, ciri orang surga itu suka memberikan makanan kepada orang lain. Kamu untuk kelaparan. Yang kedua, wa'ada masyam, dan dia itu banyak melakukan puasa atau terus berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla lillahi billail wa nasniyam, dan dia salat, ya, kepada Allah pada malam hari sedangkan orang-orang tidur semua. Mudah-mudahan yang tikah dewa tercapai puasa-nya. Nah, bertamu atau balikalan, ya, dalam puasa mulai awal lah elok saja. Dah ada kebagusan awal, dah ada segala berang, dah ada ditahan seluruhnya. Yang kedua, it'am ta'am, memberi makan. Memberi makan makanya untuk etikam pun, ya, kalau ada beberapa dari bapak-bapak yang mau bapak ibu bersedekah makanan, ya, itu ciri orang surga, ya, it'am ta'am. Kemudian siang yang kedua, solat malam sedangkan orang tidur semua. Ya, jadi itu nilai daripada besarnya daripada solat tahajud. Nah, dan itu akan kita lakukan selama melaksanakan i'tikaf nantinya. Mungkin demikian, sudah jam 6 kurang 10, ya, 10. Jadi hadis tadi, ya, hadis tadi yang ulangi artinya bahwasanya di surga ada beberapa kamar, ya, di dalam istana seorang muslim itu yang bentuknya transparan, ya, transparan, indahnya sangat indah Rasulullah itu diuntukkan untuk orang yang memperbaiki ucapannya,
kemudian suka memberikan makanan, kemudian dia ada maksiat, banyak berpuasa, dan dia melakukan solat malam. Tatajafa junubuhum anil madajia yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi hal-hal yang sifatnya kamar yang transparan tadi, sama juga ada hadis Rasulullah tataro'a, ayat Rasulullah tataro'a usul. Jadi surga seseorang itu dengan yang lain itu bentuk macam bintang jaraknya, jauh-jauh jaraknya itu. Nah, itu. Dan itu sangat luas surga Allah. Jadi sehingga disebut surga itu seperti mulkan kabiro, ya, mulkan kabiro, kerajaan yang sangat besar. Nah, surga Allah. Untuk mujahidin itu 1 derajat, ya, mujahid itu 1 derajat. Bahkan dalam beberapa hadis disebut derajat tinggi satu kota sebanyak ayat Al-Quran. Nah, ada sekitar 6.000, ya, 6.000-an. Jadi 6.000 derajat daripada surga itu. Mungkin demikian saja Bapak Ibu. Akhir kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.